protokoler, data informasi, dan pengadaan barang dan jasa Bapak Mufti Eskom yang kami hormati, para panitia serta para pelaksana humas Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini Jumat 12 Mei tahun 2023 kita bisa hadir dalam kegiatan optimalisasi peran kehumasan Kementerian Agama tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Emas bukan sembarang emas. Emas pusaka untuk dibagi semua. Humas bukan sembarang humas. Kita tujukan humas Kementerian Agama. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengawal kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ikuti dengan khusyuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arifur Rahman. Kepada Bapak Arifur Rahman, Pelaksana Humas dari Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami panjatkan doa dan berdoa dengan agama Islam dan untuk yang lain untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Salatan tufarriju anna ma nahnu fihi min nuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala washabihi barik wasallim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, yang kasih-Nya tak terbilang dan tak terhalang oleh waktu serta tak kenal pilih dan kasih. Syukur atas karunia hingga saat ini kami menikmati sehat lahir maupun batin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul saat ini para humas Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur melaksanakan giat optimalisasi peran kehumasan Kementerian Agama. Maka alirkan kepada kami rahmat, inayah dan hidayah-Mu dalam setiap desahan dan tarikan nafas kami, sehingga kami mampu menjalankan amanah tugas menjaga marwah Kementerian Agama, instansi yang kami cintai. Jadikan ilmu yang kami terima barokah dan bermanfaat, sehingga tidak membuat kami sombong akan pengetahuan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Berikan kepada kami hidayah-Mu dan keluarga-keluarga kami.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tujanna ma'ahu fi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala wa sallim barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan selamat datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu pada Bapak Maksud Z, SAG MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang mulia dan yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak PLT Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji As'adul Anam MPD, yang kami hormati Ketua Tim Katim Humas dan Umum Bapak Haji Muflid. Beliau sahabat kami sejak merintis bagaimana Humas di Kanwil ini lebih dari sempurna. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Kalau melihat bobotnya sudah lebih dari sehat. Yang mulia dan yang kami hormati segenap sahabat-sahabatku peranata Humas, baik yang sudah definitif maupun yang akan definitif maupun yang jauh dari definitif. Semoga-moga diberkahi dan dirahmati Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersyukur sekali pada sore menjelang malam hari ini Kota Batu menjadi salah satu destinasi pelaksanaan optimalisasi peran kehumasan dari Kemenang Provinsi Jawa Timur. Sesungguhnya Batu itu memang segala-galanya yang nikmat itu berada di Batu. Ya, tidak hanya tempat wisatanya yang luar biasa, mulai dari yang berbayar sampai yang free. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menikmati. Kami buka selebar-lebarnya. Bapak Ibu bisa melakukan kunjungan kewisataan di Kota Batu. Bagi yang honornya kurang cukup bisa free di alun-alun. Kulinernya luar biasa. Bagi humas yang sudah dipersiapkan oleh Kasubag PU-nya, silakan melakukan jumroh lempar fulus baik ke Jatim Park 123, ada PNS. Kalau nanti malam Mas Rofi sudah selesai bisa belajar bersama-sama aplikasi. Saya pastikan Bapak Ibu nanti akan membayar semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini kami mewakili jajaran kantor Kementerian Agama Kota Batu mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada peranata humas se-Jawa Timur yang telah ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan ini.
Dan sekaligus saya ucapkan selamat datang pula kepada Bapak PRT KPU di Kota Batu. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa di Kota Batu ini Bapak mohon izin humasnya baru mendapatkan SK penetapan, dan alhamdulillah berbagai upaya untuk pengembangan bagaimana kehumasan di Kota Batu ini bisa terus menghantarkan nama baik Kementerian Agama melalui proses-proses pemberitaan di medsos, baik melalui website, melalui Instagram, melalui Facebook, dan melalui tweet dan lain sebagainya. Dan ternyata seluruh aktivitas yang dilakukan di jajaran Kementerian Agama Kota Batu itu pun juga dilakukan oleh Kementerian Agama di 38 kabupaten kota sejauh. Saya sering meronda, ketika tidak ada kegiatan di kantor, saya meronda website yang ada di Kemenag Kabupaten Kota sejauh ini. Tuban ini luar biasa aktif, Gresik apalagi aktif, Sidoarjo pun demikian, dan semuanya. Jadi syukur kalau kemudian kondisi Bapak ingin menambahkan saja ada lomba dan ada reward. Reward ini paling tidak ya petugas haji lah. Mantap istilahnya, mantap. Jadi bukan hanya di desa saja, gitu. Tetapi sudah dipastikan dalam 1 tahun kita memiliki kuota itu 83 kloter. Kalau 83 dikalikan 2 sudah berapa? Belum yang non kloternya. Dan perlu diingat bahwa pencitraan Kementerian Agama terkait dengan layanan haji, garda terdepannya ini adalah humas ini, Bapak. Kalau tidak ada humas, kita nggak akan tahu bagaimana wajah dari Kementerian Agama yang akan datang. Karena mereka inilah yang menyebarkan berbagai informasi kebaikan untuk ditularkan informasi itu kepada masyarakat, kepada halayak. Dan kita tidak ada sifatnya parsial Islam, tidak. Mohon maaf tadi kami tidak menyampaikan Om Swastiastu ya, karena tidak ada yang ada. Oh ya, saya ulang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Titik Tontek, Rahayu, Rahayu dan Rahayu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, reward itu mohon nanti bisa dicatat dan bisa diimplementasikan Bapak PRT KPU bahwa humas ini adalah sebuah sarana yang strategis untuk menjaga merawat Kementerian Agama. Dan tentu saja kami berharap yang kami walaupun setengah jelek begini alumni humas dulu. Kalau tepuk tangannya semakin saya bangga. Humas ini anggarannya sedikit, Bapak. Apa anggarannya? Untuk mencapai sebuah keinginan yang ideal, maka humas ini diperhatikan. Ini seragamnya sudah hampir 1 tahun usia jabatan ini. Baru. Mas Wadaya. Yang keras kalau Mas Wadaya. Dan kelihatannya harus punya ciri khas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, saya hormati rekan saya. Jadi tidak hanya pada saat di eselon 3, saat di eselon 4 pun
kami sudah bersama-sama di Subakti Kota Malang dan Kabupaten Malang. Bapak Maksud Zain yang saat ini menjabat sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kota Batu. Jadi meskipun kepala Batu itu banyak dijaga. Yang saya hormati Bapak Mufli yang jabatannya luar biasa, cukup panjang. Jadi humas protokol, apalagi ada data informasi. Nah, jadi meskipun pekerjaannya cukup banyak, itu berdampak pada bobotnya yang cukup banyak. Yang saya hormati sekali lagi Pak Mufli dengan timnya. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan humas pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Jawa Timur. Lihat Kementerian Agama itu lihatlah humasnya. Artinya peran publikasi itu berada di tangan jenengan. Ini dan kata kunci bahwa apa yang disampaikan itu maknanya seperti ini itu juga jenengan. Jadi jangan sampai ada multiple realities. Faktanya satu, tapi maknanya banyak. Faktanya dunia merah, tapi ternyata di sini jadi pendukung gajah. Itu. Padahal kita nyatakan bahwa kita ingin menunjukkan keberanian kita untuk menyampaikan secara tuntas. Jadi itu, jadi multiple realities itu bahwa faktanya satu, tetapi maknanya banyak. Ini kemarin ngaji di hal-halnya Kementerian Agama Jawa Timur. Salah satunya disampaikan dengan multiple realities. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam menyampaikan itu supaya tidak multitafsir. Nah ini. Jadi bahasanya harus tugas tepat, tidak boleh menggunakan bahasa multitafsir. Apalagi kemudian fragmented information. Informasi yang kemudian dipotong-potong. Gimana Gus Menteri kemudian dihabisi oleh media pada saat menyampaikan apa kemarin itu? Yang hanya dipotong pada bagian yang ingin dikritik. Banyak sekali. Oleh karena itulah hal-hal ini yang harus kita jaga. Hal ini yang harus kita amankan. Maka para humas ini harus benar-benar yang saya katakan tadi dekat dengan pimpinan. Pak, maksudnya ini apa? Kalau ada informasi yang kemudian di situ ada basic pemahaman yang tidak utuh, nah ini harus kita sampaikan. Tidak boleh kita. Karena untuk menjaga apa? Menjaga marwah kehormatan pimpinan. Itu jenengan. Oleh karena itulah pemberitaan harus seperti ini. Ini, apalagi di era saat ini ada kekuatan yang luar biasa dari teknologi informasi yang kemudian anak-anak muda kita ini ada yang dikatakan 3 kelompok rentan. Mereka diabaikan, mereka dipinggirkan, tapi begitu muncul menjadi masalah. Contoh kasus Lampung, siapa yang menganggap itu? Siapa sih yang di Lampung sekarang anak muda? Siapa yang menganggap anak itu kemudian menjadi masalah? Tidak ada, karena nggak dianggap dia. Tapi begitu pemberitaannya menggigit, jadi masalah betul di sana. Sehingga saat ini pejabat di Lampung itu tidak hanya sekedar dilihat pada aspek kinerja, tapi kayaknya di mana, apa yang dimiliki. Eselon 2 kemudian kayak seperti itu, dari mana uangnya? Belum juga banyak. Siapa berpikir yang menjatuhkan reputasi Kementerian Keuangan itu adalah gara-gara anaknya, bukan bapaknya yang bekerja di Kementerian Keuangan. Ada 3 kelompok rentan, 1 anak muda, 2 orang miskin, 3 apa tadi itu? Saya lupa ya. Historis, orang yang tidak kemudian dipikirkan pada aspek. Ini yang kemudian kita itu kemudian tidak boleh yang meminggirkan informasi yang kemudian dianggap tidak berguna. Tapi bagaimana kita mengolah informasi itu? Ini bagaimana mengolah informasi ini.
Oleh karena itulah, mohon dengan sangat kepada para perantau humas ini. Jadi saya itu tidak pernah berada di humas, tapi pada saat ketika Subak itu di Malang, sebelum masuk Subak itu sudah banyak menangani tamu dari Jakarta. Begitu Bandara Abdullah Masari dibuka itu, beliau-beliaunya itu sering tidak komunikasi dengan wilayah, tapi langsung dengan Kabupaten Malang. Pak Dirjen, ada Pak Ali, Muhammad Ali, telepon, Pak Anam ya siap, mohon izin siapanya Muhammad Ali Dirjen. Waduh, mohon izin Bapak, apa yang bisa kami bantu? Nih, kalau besok saya ketemu ini siapkan ini, siap. Jadi Lukas tegas kan, Mas Pusat, Pak siap, tolong disiapkan 15 tiket. Pak Menteri datang melalui kereta, pulang dengan pesawat. Kita siapkan 15 tiket. Yang digunakan hanya berapa? Hanya 5. Resiko itu sudah. Tapi disampaikan, Pak, bagaimana operasionalisasi itu ini? Beres, tadi saya selesaikan. Sudah, tidak ada masalah. Jadi kalau kemudian di situ kita tidak memiliki sumber daya untuk itu, sampaikan. Jangan kemudian berpikir, boleh-boleh nih, kita boleh. Pada saat kunjungan presiden ke sini, Pak Menteri mendampingi. Ditanya, apa namanya, protokol ajudan, di mana penginapnya? Di Hotel Tugu. Menteri Agama langsung protes, saya nggak mau. Di Tugu itu hotelnya banyak sekali patungnya. Bingung kita. Nah, langsung kami komunikasi sampaikan. Gimana? Suite yang habis, Pak, ada suite. Kita cari lagi, nggak ada lagi di bawah itu. Karena di bawah bintang 5 nggak bisa, Pak Menteri. Pak Menteri mohon izin untuk bintang 5 tidak ada lagi, suite tidak ada. Mohon izin bagaimana kalau patung itu dibungkus kain. Akhirnya seluruh patung di hotel itu dibungkus kain. Ya, coba ya. Nah, ini. Jadi menerjemahkan keinginan pimpinan untuk kemudian bisa sampai sebenarnya. Tapi ada cerita lucu saat kami ketemu dengan humasnya kepresidenan saat datang ke istana yang di Bogor itu lucu. Kami di sini itu yang takjub karena yang kami dengan tim ya Indonesia ke sana. Yang takjub itu saat para tokoh agama diundang ke sini. Kan tahu ciri di istana Bogor itu satu. Apa? Siapa yang tahu? Ayo. Rusa. Apa? Rusa. Bukan rusa. Iya sama, bersama dengan rusa. Apa? Tidak ada satupun di sana patung itu yang memakai baju. Ya sama dengan rusa atau itu. Gak ada itu. Jadi banyak patung di sana itu. Dan patung-patung di sana adalah pemberian dari kepala-kepala negara yang pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno. Semuanya patungnya telanjang. Bahkan ada satu ruangan yang disembunyikan. Saya tanya kepada kepala rumah tangga ke Presiden di Bogor itu, Pak, di sini ada satu ruangan yang belum pernah ada orang yang masuk. Termasuk tamu maksudnya. Tadi juga pas saya beritahu. Ruang apa itu? Ada satu ruang koleksi Bung Karno di sana. Itu adalah koleksi apa namanya, pose foto perempuan cantik. Itu nggak pernah diinformasikan, Pak, karena Bapak ini perwakilan se-Indonesia dan merupakan perwakilan terkait dengan kerukunan umat beragama, maka saya ceritakan ini. Jadi terpisah memang, dunia terpisah. Tapi bawahnya itu jadi satu itu. Jadi di bawahnya itu tempatnya masak. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 1 di pas, kemudian bawahnya itu tempat masak. Di sana. Jadi di sana itu saat pertemuan para alim ulama ini dipertemukan di situ pada saat mereka itu duduk bersama itu bertengkar nggak selesai. Yang menyelesaikan ternyata patung itu. Begitu dia keluar, itu penasaran isinya apa yang dibungkus itu. Maka mereka penasaran dibuka waktu itu. Ternyata patungnya perempuan telanjang. Jadi di situ semuanya nggak ada yang tidak ketawa. Jadi mereka yang jalan itu bertengkar pada saat ketemu patung itu akhirnya ketawa.
Ternyata diplomasi itu bisa dilakukan dengan hal yang sifatnya tidak formal. Nah, ini juga menjadi bagian dari humas. Di dalam menyelesaikan problem tidak harus menggunakan institusi, menggunakan aspek birokrasi, tapi informasi yang bersifat tidak formal juga penting. Ini oleh karena itulah Ustaz kami juga tidak hanya sekedar dengan bagaimana menampilkan Kementerian Agama, tapi juga pemikiran-pemikiran cerdas, pemikiran cerdik itu dibutuhkan. Ini termasuk juga komunikasi antar instansi dan sebagainya. Maka di sini dibutuhkan. Maka kata kunci yang pertama sampaikan tadi adalah performan. Bagaimana performan secara fisik kita, cara berpakaian kita. Kemudian performa kedua bagaimana linguistik kita, bahasa kita. Kemudian performa kita bagaimana akhlak kita yang paling penting setuju. Ini kadang-kadang ada humas itu lebih mementingkan performa dirinya daripada menampilkan pimpinan. Apa itu? Saat mengambil gambar itu lebih fokus di dirinya daripada pimpinan. Ini jangan merusak sistem, jangan merusak forum. Ya, jangan merusak forum. Artinya jangan lebih menampilkan diri Anda daripada pimpinan, tidak boleh. Caranya gimana? Ya jangan mengganggu forum itu. Tiba-tiba nyolong tengah ini mengambil gambar dari tengah, itu merusak suasana itu. Tidak boleh. Makanya ada jarak di kiri dan di kanan. Kalau memang diperbolehkan maka ada waktunya. Oleh karena itulah performa tidak sekedar tampilan bagaimana diri kita dibawakan, bahasa juga penting, tapi akhlak juga penting. Jadi karena itulah sekali lagi jenengan adalah merupakan etalase Kementerian Agama bagaimana ditampilkan. Maka tolong hal-hal yang tidak hanya sekedar pemerintahannya, isinya, tapi diri kita juga diperhatikan. Ya, meskipun ini saya juga mikir tadi itu, kalau pengadaan ini menjadi swadaya, nah ini kan jauh. Itu. Jadi seperti apa? Jadi karena itulah Bapak sekalian sekali lagi saya mohon dengan sangat untuk kemudian menitipkan Kementerian Agama. Bahkan mohon maaf beberapa teman itu kalau mau menyampaikan berita itu kadang tidak bisa. Baru 2 hari jadi PLT, Pak Ana mau dikoreksi. Kalau saya tampilkan di mana itu saya hati-hatinya. Ya sudah, nggak apa-apa, ini bersifat teknis semuanya. Jadi kalau bersifat kebijakan maka di situ kita akan kita koreksi. Oleh karena itulah sekali lagi penting maka jangan jauh-jauh dari pimpinan, tapi jangan kemudian merusak moodnya pimpinan juga. Gimana caranya? Dia harus tahu. Ya, pada saat kapan harus berada di sini untuk mengkonfirmasi berita. Pada saat mana kemudian harus tidak berada di sini untuk memberikan rasa nyaman dan juga privasi. Itu. Maka harus penting cara berkomunikasi. Nah, caranya gimana? Harus mengetahui. Ya. Bukan belajar, tapi mengetahui kira-kira tradisi pimpinan itu seperti apa. Jadi kemudian pada saat ada event jangan ditinggal pimpinan itu, ya, jangan ditinggal. Jangan harus fokus kepada pimpinan. Suatu saat dibutuhkan untuk apapun maka tidak mati. Kadang-kadang kalau ada yang nyari dia baru gitu. Nah, yang tidak boleh itu. Harus fokus. Gubernur itu setengah mati setiap event itu. Minimal 3 orang yang mengamati beliau. Bukan 1, 3. Silahkan diamati. Sehingga pada saat beliau jangan kalau panggil, noleh aja itu sudah paham. Bukan ini. Jadi itu. Jadi begitu gubernur noleh ini sudah paham. Oh ya, ini dibutuhkan. Nah itu. Oleh karena itulah ini. Bahkan yang berikutnya juga memberikan dampak terhadap bagaimana sebuah kementerian itu diagregasikan. Maka
tapi yang membangun adalah jenengan. Yang membangun adalah para humas dan protokol ini. Ya, Kementerian Agama itu nggak begitu dihargai karena kita datang sendiri. Kemudian datang cewek, nah judulnya gaji aja. Ya, ini. Oleh karena itulah maka di sini. Tapi kadang-kadang ada seseorang yang memang nggak mau di seperti itu, maunya harus jalan dewi, berangkat sendiri. Nanti di sana beritanya itu urusan humas gitu. Tapi setelah kita lihat, setelah kita coba untuk komunikasikan itu, ternyata itu bagian dari menjaga image seorang pimpinan agar kelengkapan birokrasi yang melekat pada pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi era saat ini adalah era anak muda, era anak muda yang kemudian tadi mereka adalah kelompok rentan yang kemudian bahkan tidak diperhatikan. Ya, siapa sangka kemudian banyak cerita dari beberapa teman itu, anak-anaknya tiba-tiba ini cerita langsung yang sudah saya dengar dari orang tuanya, tiba-tiba mentraktir, ya, Ma, ayah sama Ma nanti saya traktir makan malam. Kamu mau sombong mau nganter orang tua, dari mana kamu uangnya? Oh, masih kuliah. Nah, ternyata anak-anak muda itu saat ini itu sudah punya cara bagaimana menghasilkan uang. Ya, salah satunya dengan media online itu, berjualan di platform online itu. Ya, jadi ada teman anaknya punya di ITS, itu juga jualan modifikasi abjad, ya ABC itu dimodifikasi dia, kemudian diberi nama, kemudian dijual di platform online itu. Yang jual memang bukan orang Indonesia, orang luar. Jadi satu kali transaksi itu bisa sampai 3.000 dolar. Nah, sudah kalau 3.000 dolar itu kali 15.000 berapa? Sekian puluh juta sudah. Nah, itulah ini. Ya. Jangankan itu. Tadi saya tidak maksud itu. Anak saya itu di pondok. Dulu waktu di pondok sekali tanya itu, gimana uangnya? Habis. Tapi itu mesti habis. Mana ya? Begitu lulus, ternyata dia membuat usaha dengan teman-temannya. Satu angkatan di pondok, membangun usaha kafe. Tahunya saya itu juga nggak tahu saat itu. Tiba-tiba mamanya itu lihat tasnya, mau banyak dari mana? Kita cerita, saya punya usaha dengan teman-teman, ada di Jember, ada di Surabaya, dari mana? Dari mana kamu modal? Dulu waktu kalau mau di Jember di pondok itu kan mesti ditanya uangnya habis. Ya habis uang saya, tapi harus dipinjam sama teman-teman. Jadi dipinjam teman-teman yang jauh dari Kalimantan, dari Sumatera. Itu. Nah begitu lulus kemarin, uang itu dikembalikan semua. Nah uang dikembalikan semua itulah saya pakai modal untuk usaha itu. Jadi kelompok rentan ini dianggap selama ini tidak memiliki kekuatan, tapi justru kita kedua. Nah oleh karena itulah mohon artinya bahwa kita jangan sampai menganggap kelompok-kelompok rentan ini mereka yang kemudian ya masuk dalam kelompok Ustadz Afid, jangan. Jadi kelompok yang dilemahkan jangan, tapi tetap konteks mereka mengkritik dan sebagainya itu yang bukan diapresiasi tidak, tapi perlu diperhatikan apa kritiknya, bagaimana solusinya kalau memang itu ada. Ini yang terakhir terkait dengan PPID itu bagaimanapun ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi kita banyak direpotkan pada saat ada LSM yang minta data yang kita terkait hal-hal yang sensitif, contoh terkait dengan lelang pekerjaan, kemudian siapa pemenangnya, dokumennya seperti apa, maka itu menjadi hak mereka untuk minta dokumen. Nah mekanismenya
harusnya seperti apa kalau kemudian ini dilakukan. Maka kita harus tahu bahwa ada dokumen yang dikecualikan dan ada dokumen yang tidak dikecualikan. Nah, dokumen yang dikecualikan itu adalah dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan kita. Kalau itu sudah dikecualikan dan dilaporkan kepada apa itu tim daerah, di daerah, apa istilahnya, atau komisi, komisi penilaian KPID. Informasi dan data itu dilaporkan ke sana, maka akan menjadi catatan di sana kalau ada orang yang melaporkan, kemudian sengketa dan sengketa itu sudah kita laporkan ke sana, maka kita akan memiliki kekuatan hukum untuk mengecualikan. Tapi kalau belum ada itu, maka nanti akan ada sengketa terkait dengan data yang diminta. Ya, nah ini jadi masalah itu. Masalahnya itu kita tersita waktu kita, energi kita, pikiran kita, semua akan tersita ke sana. Meskipun secara administratif itu nanti tidak akan berdampak kepada apapun, tapi melayani aspek yang kemudian menjadi hak mereka untuk bisa mendapatkan informasi itu menjadi kewajiban bagi kita. Oleh karena itulah nanti malam ini akan ada materi yang cukup bagus yang diberikan oleh mereka juga praktisi dan juga ahlinya terkait dengan itu. Maka tolong nanti hal-hal yang sensitif ini terkait dengan ASN dan sebagainya untuk menjadi perhatian. Kira-kira seperti apa nanti tangkapan kita untuk melayani mereka seperti ini. Oleh karena itulah mohon dengan sangat nanti untuk bisa diikuti dan nanti diikuti sampai selesai. Kalau besok untuk dibantu katakanlah yang dari paling timur Banyuwangi ada. Nah, di sini mau jalan-jalan mau bola, kita mengikuti saran dari kepala kantor ini. Wiri Sangon ya. Yang dari Pacitan. Waktu dari Pacitan? Belum nyampe. Nah ini belum nyampe. Ya, misalnya di sini ya ini sapi ini dari Mas Rumah, Mas Wadoli dari Mojokerto, ada siapa? Ida dari Tuban. Idea. Tahu Ida apa itu? Dan yang satu sendiri Mbak Rita itu. Yang lainnya bukan kami yang tahu, mungkin belum tepat. Sebenarnya Pak Doli yang pakai batik. Akhir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian mohon malah Mas sama Mas saya mana Mas saya oh iya jadi ini Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada para kantor dengan nama Kota Paku yang hadir bersama dengan kita yang memberikan informasi terkait dengan kartu dan sebagainya. Sekali lagi juga terima kasih kepada Pak Mufli yang pada kesempatan ini sudah mandekani. Jadi nanti ada beberapa pemikiran dari kita tapi belum bisa kami sampaikan karena belum terlaporkan seperti itu. Kita coba untuk nanti bisa yang minimal buat AS 1 tahun 2 kali pertemuan untuk para sering humas ini bisa aku senang gue juga. Bagaimana sih meningkatkan peran dalam konteks pemerintahannya, bagaimana sih peningkatan peran dalam konteks peningkatan performanya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ini ada materi nanti biar disambung sama Pak Pemimpin saja. Jadi salah satu saya ambil saja satu saja informasi tanpa konfirmasi dari kaedah jurnalistik mudah untuk menyebar. Artinya apa di sini? Sekali lagi bahwa pemberitaan itu harus mengikuti kaedah jurnalistik. Pemberitaan yang kita tulis itu harus terkonfirmasi kepada sumbernya. Saya masih ingat waktu di Malang
waktu dikasih kontrak itu ada Pak Yai mau bakar pesantren. Gara-gara ini ada pemberitaan di koran yang mengatakan bahwa sebuah pesantren itu ada masjid itu dibangun dengan cara masjid tiba namanya. Jadi dibangun satu malam selesai. Duren. Itu menyampaikan ke saya, Pak mau sebarkan. Apa masalahnya? Ini bisa bohong. Oh itu dibangun, saya tahu sudah sekian puluh tahun dibangun, katanya masjid tiba. Saya tanya, saya tanya sekarang, itu yang memberitakan korannya atau sumbernya dari Pak Kiai? Atau Pak Kiai benar itu sumbernya? Diam dia. Jadi kalau mau melakukan suatu, konfirmasi dulu beritanya. Ini yang menyatakan sebenarnya itu dari dia pesantren sendiri, atau itu persepsi dari jurnalismenya. Diam aja deh. Kalau sampai bertindak nanti bahwa ini perlu terkonfirmasi, yakin sama akan ditangkap polisi. Bukan menyelesaikan masalah. Akhirnya nggak jadi. Dan terus kata saya apa? Konfirmasi ke pesantren. Ini pernyataan siapa? Kalau pernyataan pesantren suruh cabut. Kalau pernyataan dari medianya somasi. Nah, itu. Atau berikan hak jawab. Kalau keberatan. Nah itu. Oleh karena itu betul. Jadi berita itu harus terkonfirmasi. Seperti tadi kalau bapaknya menyampaikan sebuah pemberitaan, tapi jadinya belum clear betul, tanyakan bapaknya, Pak maksudnya ini apa? Nah itu. Yang kedua, Indonesia menghadapi generasi yang mudah posting, mudah like, mudah share, dikit-dikit bagi-bagi status. Makanya banyak orang mengatakan gimana puasanya jadi ikhlas, puasa aja baru baca Quran sudah diposting, baru sholat tarawih diposting, ya kan? Iya, sedekah 1000 misalnya masuk surga. Nah, ini kan repot, foto lagi diposting lagi. Jadi ya bukan lantang, tapi menghadapi situasi yang serba terbuka dan serba tahu ini, maka kita harus memiliki substansi kira-kira berita apa yang harus menjadi rating tertinggi buat kita. Ini. Kemudian yang berikutnya, humas pemerintah harus menjadikan ini peluang atau ancaman. Nah ini. Jadi humas itu sekali lagi harus mampu menerjemahkan pimpinan. Kalau salah itu nanti akan jadi bumerang buat kita, ya bumerang buat kita. Tapi kalau mampu untuk menerjemahkan itu, ya akan menjadi bagian dari informasi yang memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dana haji kemarin dipelintir, kemudian yang terkenal seperti itu, saya lupa. Ini. Jadi itu hal-hal pokok yang kemudian harus kita ketahui bersama, harus kita amini bersama untuk bagaimana menciptakan performa dari para humas yang ada di wilayah kantor Kabupaten Agama Jawa Timur ini bisa benar-benar. Saya juga berpikir, saya bisa sampaikan pimpinan untuk ada di depan itu saya coba kami coba untuk nanti itu mengemas setiap event itu dengan menggunakan sistem IT. Kenapa saya katakan itu? Itu tidak menggunakan biaya mahal. Tapi bagaimana kata kuncinya masyarakat terlayani, masyarakat merasa puas. Termasuk nanti juga coba nanti kita performa untuk dilombakan terkait dengan rating pemberitaannya. Nah ini masih ingat tahun berapa itu kita dilombakan secara nasional? Pernah itu Jawa Timur juara 2. Oleh karena itulah nanti coba kita buat lomba, tapi menggunakan sistem rating. Kira-kira terbanyak dari pemberitaan dari mana? Atau ada kualifikasi lain terkait dengan pemberitaan itu? Oke. Nah itu kan berbasis IT, mampu menggunakan
peluang yang ada dengan tanpa menggunakan biaya yang berlebihan. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf dengan memohon ridha Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan optimalisasi peran kehumasan Menyelenggarakan Waktu Jawa Timur tahun 2023 secara resmi dibuka dan dimulai. Mohon maaf, semoga semuanya diberi kesehatan, pulang kembali dalam keadaan lancar dan sehat di pangkuan Ibu Pertiwi bagi bapak-bapak. Ya, kalau bagi ibu-ibu, no. Bapak Pertiwi itu, Bapak Pertiwa, Bapak Perwira, di pangkuan masing-masing. Terima kasih. Allahumma fiqna kami barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian pembukaan optimalisasi peran kehumasan Kementerian Agama tahun 2023. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak PLT KPU dimohon untuk berkenan foto bersama dengan para peserta. Bagus, susunannya bagus, kalimatnya bagus. Yang kurang, boleh dong dinilai ya Mas ya? Boleh. Yang kurang sedikit hanya olah vokalnya. Kurang kumpul, kayak yang kita latihan. Dan itu memang sulit, karena kita membiasakan yang tidak terbiasa, ya kan? Profesi dalam public speaking tidak boleh ada dialek logat. Untuk acara-acara formal kita sampaikan, kalau tidak ada sama sekali itu sulit, karena udah dari lahir bisanya ngomong kayak gitu ya. Dangdut, tambahin dangdut, batu, Bali jadi batu. Kemudian D tadi udah, J Jogja, Jawa, siapa lainnya. Jadi datar saja, santai saja. Jawa, nggak usah. O harus dibedakan mana yang dibaca O, orang, sekolah. Sego apa sego? Jadi itu harus bisa membedakan. Tambahin hal lagi, sepeda. Nah itu. Tiap suku biasanya punya dialek yang berbeda-beda. Orang ada zaman dulu ada kepepet deh, cepat jadi cepat. Kalau dia MC atau ngomong di Medan, mikir spontan ngomong. Tetap pukul ya? Tetap pukul ya. Siap? 1, latihan dulu ya. 1, 2, 3. Itu dia. Cinta kamu. Macet. Ya, oke. Itu ya. Seperti itu tapi langsung ya. Tidak ada kesempatan berpikir. Bunyinya bunyi. Iya. Sama tulis. Iya, meskipun nggak nyambung. Yang dipentingkan adalah kecepatannya. Nggak apa-apa. Ya. Siap. 1 dari depan. Balik barisan. Posisinya 1, 2, 3. ngomong. Rusak sama jaket. Aku wis kadung. 1, 2, balik kene. 1, 2, 3. Merdeka. Indonesia. Enak sumpah. Merdeka. Oke, mau diulang sekali lagi? Ya, oke, siap. Yang depan tadi. Balik. Siap. Ya, balik. Balik. Jangan anu loh, Pak. Siap? Ini Bapak ini semangatnya maju perut, pantang
Satu, dua, tiga. Harus. Semangat. Bubar. Silakan duduk. Dikasih pasti karena sudah makan malam atau sudah menanti ini kapan selesainya supaya mau jalan ke alun-alun. Saya tahu karena saya juga mungkin mengalami hal yang serupa kalau di posisi Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, lokasi tidak membatasi kita untuk tidak memberikan informasi publik kepada masyarakat. Gimana? Tidak boleh. Jadi pemohon informasi adalah warga negara Indonesia dengan dibuktikan identitas. Paspor juga identitas. Paspor, tapi kan warga negara Indonesia dibuktikan dengan identitas KTP, paspor, SIM boleh. Tapi dia warga negara Indonesia. Indonesia tidak boleh. Kenapa? Indonesia NGO. UNICEF atau NGO apabila dia melakukan pemohon informasi, dia sebagai apa? Sebagai individu kah? Individu, maka identitas yang disyaratkan adalah KTP. Kalau yang dia berdasarkan LSM atau NGO-nya, maka lampiran identitasnya adalah lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi dia melakukan permohonan informasi dengan identitas sebagai apa? Sebagai pemohonkah, sebagai perseorangkah, atau sebagai badan hukum. Gitu. Jadi kalau berbadan hukum maka identitas yang dibutuhkan adalah lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Berarti Harus. Kalau tidak ada syarat itu berhak menolak. Berhak menolak. Kalau disidangkan gimana? Kalau disidangkan tidak apa-apa, kita mempunyai bukti bahwa jadi gini, nanti ada di slide saya selanjutnya. Jadi gini, apabila ada permohonan informasi yang wajib kita lakukan adalah satu, memeriksa apakah ada identitas atau tidak. Jika tidak ada identitas, maka kita berkirim surat kepada dia, pemohon itu, bahwa sebagai syarat untuk melakukan permohonan informasi adalah identitas. Tetapi Anda belum melampirkan. Kami memberi waktu 3 hari kerja karena di peraturan ada 3 hari kerja untuk melengkapi identitas. Jika dalam 3 hari kerja dia tidak merespon, tidak memberikan identitas, maka PPID berhak untuk tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi. Jadi apabila disengketakan, kita punya dasar. Dasarnya adalah satu, surat yang kita berikan kepada mereka, dan jangan lupa setiap surat itu resmi dan tercatat. Jadi begitu seandainya ada sidang, maka surat itu bisa kita jadikan bukti sekaligus juga tanda terima surat bahwa dia sudah menerima surat kita. Langsung panas ya. Kalau mau langsung bertanya boleh, tapi biar langsung aja gitu. Silakan. Tanya nomor HP-nya nanti kalau ada masalah. Kalau nomor HP ada di panitia. Oke. Kalau ada masalah kan tinggal konsultasi. Oh iya boleh. Untuk umum itu kalau HP saya ya boleh. Gimana? Harus surat resmi. Oh iya, harus surat resmi. Memang harus surat resmi ya. Kalau permohonan informasi, apabila dia secara lisan, dia harus ada identitasnya. Kalau dia lisan, maka PPID mempunyai tanggung jawab untuk dan berkewajiban untuk menulis permohonan informasi di lembar permohonan informasi. Jadi pada saat ada permohonan informasi, yang kita lakukan adalah menulis di formulir permohonan informasi. Apabila dia datang langsung ke kita, maka kita berikan formulir itu ke dia mengisi. Tapi apabila lewat surat atau lewat telepon atau lewat apa, kita yang mengisi formulir tersebut. Sudah tahu formulir permohonan informasi Bapak Ibu? Ini PR-nya provinsi banyak. Sama sebar nomornya banyak.
pada Kemenang Kabupaten Kota. Katanya belum, karena memang mungkin baru berpindah ke ini ya, ke Humas. Oke. Aman-aman aja. Jadi begini, kalau tidak ada monitoring evaluasi maka kita akan merasa ini apa sih gitu ya, tidak merasa ini penting begitu ya. Kami di PPD provinsi untuk menggugah para PPD pelaksana itu untuk aware terhadap keterbukaan informasi dan terhadap ke PPID ya. Jadi Januari kami mengirimkan surat kepada PPD pelaksana. PPD pelaksana itu Kemenang Kabupaten Kota maksudnya ya. Kalau kami itu namanya PPD pelaksana. PPD utamanya mungkin di ini ya, di ambil ya. PPD pelaksananya di Kabupaten Kota. Nah, kalau kami di perangkat daerah, kami mengirim surat kepada perangkat daerah Provinsi Jawa Timur dan juga ke Kabupaten Kota, yaitu minta SK PPID, kemudian minta DIP daftar informasi publik, ini agak berat, dan kedua minta laporan layanan informasi. Setiap badan publik wajib mempunyai ini. Nah, kalau tidak ada daya force dari provinsi, maka yang di Kabupaten Kota akan merasa tenang-tenang, memang santai, aman gitu ya. Jadi tidak perlu ada itu SK, tidak perlu ada DIP. Nah, itu mungkin yang bisa untuk menggugah PPD pelaksana agar punya SK di masing-masing kabupaten kota. Setiap tahun. Jadi SK PPID, kemudian laporan layanan informasi itu juga setiap tahun. Kalau untuk nanti bentuk laporan layanan informasi seperti apa, itu nanti bisa hubungi saya. Nanti ada contohnya, ada ininya ya, lebih gampang. Untuk kalau yang wajib adalah SK PPID, karena dengan SK ini kalau ada permohonan informasi kita siapkan untuk jangan ada permohonan informasi kemudian iki sopo sing jawab iki kalau tidak ada SK-nya. Orang-orang pada humas tapi humas tidak punya kewajiban seperti PPID untuk menjawab. Kalau yang di PPID kan dia harus ada 10 hari kerja, ada ketentuan waktu-waktunya untuk menjawab permohonan informasi. Kalau di strukturnya peralatan humas kan masuk di dalam PPID juga. Betul, iya. Nah, memang tetapi alangkah diperkuat oleh SKPPID tersebut. Dan saya memang di SKPPID ada humasnya, memang ada peralatan humas di dalam situ. Memang harus ada fungsionalnya di situ untuk di dalam SKPPID. Kenapa? Ada humasnya ada Pak. Oh. Kami belajar Oke. Ini tujuan Undang-Undang KIP, saya skip ya. Tujuan Undang-Undang KIP bagi pemohon yaitu menjamin hak untuk tahu, mendorong partisipasi bagi badan publik ya, ini ya bisa dibaca ya. Nah, sekarang ini untuk alur permohonan informasi. Bapak Ibu ada yang tahu apabila ada permohonan informasi maka kita sebagai PPID wajib menjawab selama maksimal berapa hari kerja? 10, berarti sudah tahu ya. Kalau 10 hari kerja kita belum cukup bagi kita untuk memberikan informasi, apakah boleh ada perpanjangan waktu? Berapa hari? Hari kerja atau hari biasa? Sudah pintar semua. Satu pintu, jadi boleh. Cuma apakah petugasnya itu paham tentang fungsi PPID? Dipastikan aja kalau di meja itu ada formulir permohonan informasi dan kemudian ada data-data informasi yang setiap saat. Jadi informasi publik ada 3, berkala, serta-merta, dan setiap saat. Yang berkala ini yang wajib kita umumkan ke masyarakat, lebih gampangnya adalah lewat website, lebih gampangnya. Kemudian kalau untuk setiap saat itu yang ada di meja, yang ada yang dimiliki oleh meja layanan. Kemudian kalau untuk yang serta-merta adalah informasi yang mengancam itu berapa banyak gitu kan ya. Nah, kalau di dalam meja itu ada formulir permohonan informasi, kemudian petugas layanannya paham apabila ada permohonan informasi maka apa yang harus saya lakukan boleh. Juga di depannya ada tulisan
bahwa meja layanan PPID juga di sini. Boleh. Karena kan masyarakat nggak tahu ini meja layanan apa. Kalau di Bapak Ibu sudah ada meja layanan ini? Meja layanan atau front desk? Kalau front desk semuanya punya pasti. Boleh asal petugas itu paham. Iya, jadi pada saat ada pemohon informasi misalnya datang, nanti petugasnya udah paham PPID apa ini, bukan di sini. Nah, itu berarti kan merumitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Atau memang kita sengaja membuat rumit? Oke, untuk alur ini sudah tahu semua ini, saya skip. Oke, ini bagaimana apabila ada permohonan informasi. Satu, ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya, cek kelengkapan identitas. Jadi syaratnya gampang untuk mendapatkan informasi. Untuk memohon informasi syaratnya sangat mudah, hanya identitas. Nah, kita cek identitasnya apabila lengkap, kita langsung menuju ke poin nomor 2. Kalau identitasnya lengkap, apabila tidak lengkap, kita kirim surat ketidaklengkapan. Jangan lupa disertai tanda terima. Jadi jangan hanya memberikan, kalaupun dia datang ya, memberikan kemudian tanpa tanda terima, atau via pos yang tercatat. Jadi ada tercatat bahwa surat ini diterima tanggal berapa oleh siapa. Ini yang penting. Kita tunggu sampai 3 hari kerja. Apabila tidak ada tanggapan, mereka tidak melengkapi, maka permohonan ini boleh tidak diregister. Jadi kita tidak wajib untuk meregister permohonan apabila identitasnya tidak lengkap. Kemudian identitas lengkap, kita masuk ke poin nomor 2. Nah, ini yang agak rumit. Ada permohonan informasi datang. Yang wajib kita lakukan adalah penguasaan informasi ini ada di mana? Apakah dokumen yang dimohonkan oleh pemohon ini ada di badan publik kita? Ada di Kemenaknya Bangkalan misalnya. Misalnya minta informasi terkait langsung aja barang dan jasa terkait yang ada di Kemenak Bangkalan misalnya. Yang wajib kita lakukan adalah dokumen yang mereka mohonkan ini apakah ada di dalam penguasaan kita? Jangan-jangan ternyata ini dokumen yang ini bukan kita, karena ini yang mengurusi bukan Kemenak Bangkalan, ini langsung Kemenak Provinsi misalnya. Apa yang harus dilakukan apabila tidak dalam penguasaan? Maka kita berhak menolak informasi tersebut. Jadi badan publik berhak menolak informasi apabila tidak dalam penguasaan. Informasi itu tidak ada di kita. Contohnya tadi informasinya ada di Provinsi Jawa Timur. Kita bisa memberikan surat jawaban yang pasti harus memberikan jawaban. Jangan sampai tidak menjawab semua permohonan informasi. Jadi kita memberi jawaban informasi ini tidak dalam penguasaan kami, tetapi penguasaan Kemenak Provinsi. Itu yang poin pertama. Apabila dicek dulu apakah dalam penguasaan badan publik kita atau tidak. Ya. Itu walaupun kita punya datanya, tapi tidak dalam penguasaan kita tetap disoalnya. Kita sebenarnya punya datanya, tapi itu bukan dalam penguasaan kita. Contohnya, misalkan data perceraian, kita punya dari pengadilan agama, tapi itu kan ranahnya pengadilan agama. Nah, itu tetap kita tahu juga. Kalau sebenarnya begini, informasi itu apabila sudah ada jadi milik kita, itu sebenarnya milik dalam penguasaannya kita sebenarnya. Tapi begini, itu memang ranahnya badan publik masing-masing ya. Apabila memang kalau untuk akte begitu memang lebih ini langsung ke pengadilan itu apa ya. Nah, itu silakan langsung aja dibilang bahwa diberikan surat bahwa ini bukan kewenangannya kita, ini ada kewenangan dalam kewenangan badan publik pengadilan A, B, C gitu. Boleh. Kecuali kita mempunyai, tetapi kita bilang kita tidak
begini, kita memiliki, tetapi kita bilang tidak memiliki. Misalnya begini, kalau data akte itu misalnya ya, saya tanya, akte itu apakah di dalam pengadilan itu ada tembusannya, tulisan tembusan ke kemenang gitu? Tidak. Berarti tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk memberikan ke kemenang. Mereka cerai itu kan Ya. harus menyantunkan akta cerainya. Ke kemenang berarti. Tidak gini, jadi akte perceraian itu tembusannya ke KUA karena KUA itu untuk meregister agar seseorang ini sudah dianggap cerai di situ. Biar Oke. nanti ketika nikah lagi tidak dinyatakan bujang lagi. Oke. Jadi nanti kelihatan di register. Oke. Gitu. Itu memberikan dokumen ke kemenang. Iya, sebagai tembusan. Oke, sebagai tembusan. Hanya saja begini, kami pernah waktu itu BPS itu minta data ke kami. Ketika minta data perceraian, kami tidak memberikan, meskipun kami punya, karena bukan domain kami. Oke. Domainnya adalah domain pengadilan agama. Kenapa Oke. demikian? Karena kalau kita berikan, nanti beda jumlah. Karena mereka itu punya jumlah, kami itu punya akumulasinya. Oke. Lah kita tidak punya. Mereka dalam arti pengadilan. Pengadilan agama. Oke, ya, boleh. Kalau itu boleh. Jadi kalau ada pertimbangan tertentu bahwa itu memang harus difokuskan kepada pengadilan pemilik resmi dari dokumen tersebut, boleh. Itu bisa disampaikan begitu. Oke. Kemudian yang kedua, apabila itu ada dalam penguasaannya kita ya, misalnya tentang barang jasa itu ada di Kemenang Bangkalan dan memang proyek itu ada di Bangkalan dan dokumen itu ada di Kemenang Bangkalan misalnya. Kita masuk ke poin kedua, 2B, tidak ada ABC-nya sih. Ya kedua. Apakah informasi yang dimohonkan tersebut sudah didokumentasikan? Didokumentasikan maksudnya bukan foto-foto ya, kalau di sini informasi ya. Maksudnya adalah begini. PPID adalah tugas dan fungsinya adalah membuat ataupun mendokumentasikan informasi. Maksudnya adalah dalam kasus permohonan informasi tentang barang jasa ini, apakah barang jasa yang dimohonkan itu sudah melalui audit BPK? Apabila belum melalui audit BPK, itu termasuk informasi yang belum didokumentasikan, itu berhak kita tolak. Itu ya. Jadi apabila sudah didokumentasikan, sudah ada dalam penguasaan kita, sudah melalui proses audit, apalagi itu tahun 2021, itu pasti informasi yang terbuka bisa diberikan. Oke, poin 2 sudah lewat. Sekarang yang ketiga, informasi tersebut terbuka atau dikecualikan. Informasi itu bisa dibuka atau tidak boleh diberikan kepada pemohon informasi. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Jadi apabila satu dokumen barang jasa yang tadi dimohonkan oleh pemohon, itu informasi yang dikecualikan itu bukan satu dokumen. Yang dikecualikan adalah informasi dalam dokumen tersebut. Misalnya nomor rekening, misalnya apalagi terkait apa yang itu menurut kita adalah informasi yang dikecualikan. Tapi kalau di dalam satu buku itu ada yang informasi publik, itu bisa diberikan dokumen begini, tetapi yang dikecualikan dihitamkan, di blur atau dihitamkan, dicoret. Nah, dicoret ini harus ada uji konsekuensi. Kenapa ini dicoret? Jadi bukan hanya ini udah boleh ini coret, nggak boleh ini coret. Jangan-jangan satu buku ini semuanya dicoret semua. Saya tahu pikirannya Bapak Ibu semua. Jadi kalau dicoret itu harus ada uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu menguji apabila informasi ini dibuka, itu apa efeknya bagi masyarakat. Kalau memang efeknya itu tidak bagus bagi masyarakat, misalnya mungkin menimbulkan persaingan usaha, kemudian ini membuka bisnis apa, ataupun ada tentang militer ataupun
tentang persenjataan itu ada di pasal 17 Undang-Undang KIP. Itu yang pasti dikecualikan, tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Terkait dengan pertahanan keamanan negara itu juga tidak boleh. Minggu lalu saya diundang di Dishub provinsi untuk mengecualikan informasi terkait barang jasa juga, tetapi untuk di pelabuhan dan di bandara itu oleh Dishub dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena ternyata pekerjaan itu berkesinambungan. Jadi apabila ini diketahui sekarang, maka nanti kedepannya ini akan diketahui gitu. Jadi ini masih dikecualikan karena ini belum selesai gitu. Pekerjaan ini belum selesai. Dan juga waktu di bandara itu ini karena merupakan dekat dengan daerah militer. Nah, itu juga dikecualikan, itu boleh. Tetapi dikecualikan itu dasar-dasarnya adalah undang-undang, bukan PP, bukan permen, bukan peraturan-peraturan lainnya. Pergub pun juga sebenarnya tidak boleh. Peraturan yang menjadi dasar untuk uji konsekuensi, peraturan yang menjadi dasar untuk mengecualikan informasi itu ada satu, undang-undang. Harus undang-undang, tidak bisa, bahkan pergub pun juga tidak bisa untuk mengecualikan informasi. Jadi ini yang wajib kita lakukan apabila ada permulaan informasi. Jadi begitu ada permulaan informasi, yang kita lakukan adalah identitasnya ada atau tidak, ada lolos. Ini informasi ini dalam penguasaan atau tidak, ada di kita apa enggak? Oh bukan, ada di tempat A, balas. Ini bukan di kita, tapi di tempat A. Ternyata ini di kita, oke di kita, maka dicek ini sudah diaudit apa belum? Sudah, oke sudah, berarti ini terbuka atau dikecualikan? Oh ini terbuka, ternyata hanya minta nama dari misalnya profil pimpinan badan publik misalnya. Oh itu kan termasuk informasi berkala, langsung saja diberikan, bisa. Itu informasi yang terbuka, begitu. Ya Bu? Terkait dengan informasi yang dikecualikan, siapa yang berhak mengeluarkan Oke. Ya. Jadi apabila mengecualikan informasi, maka harus ada penetapan untuk informasi yang dikecualikan. Yang tanda tangan adalah PPID dari badan publik tersebut. Ya, PPID. Lampirannya adalah lembar uji konsekuensi. Ya, jadi penetapan yang menetapkan bahwa lembar konsekuensi ini maksud dalam informasi dikecualikan, informasi ini begitu. Kemudian lembar konsekuensi ini yang tanda tangan adalah pimpinan badan publik, bukan atasan PPID ya, tapi pimpinan badan publik, ya, bukan atasan PPID. Itu ada form-formnya ada di peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 di lampiran. Itu ada formnya untuk uji konsekuensi, untuk mengecualikan informasi. Betul. Untuk mengecualikan informasi dasar yang dipakai adalah undang-undang ya, tidak boleh yang lain ya. Karena selain pasal 17 Undang-Undang KIP hanya boleh ada undang-undang lain. Ya, jadi tidak boleh bukan peraturan lain. Kalau peraturan lain kita bisa PP, kita bisa pergub, permen itu bisa. Tapi kalau ini tentang undang-undang, harus undang-undangnya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya